Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih, apapun kita ingin menjadi, maka mulailah semuanya dari hafalan Al-Qur'an. Kenapa masih seperti itu sahabat? Karena ketika kita ingin menjadi apapun dengan hafalan Al-Quran ini, maka kita akan terbimbing yang pertama dengan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam ini agama yang sempurna, agama yang mencakup semua hal. Hingga Islam tidak membatasi cita-cita kita. Islam tidak membatasi kita ingin menjadi apa. Kita ingin menjadi ulama, kita ingin menjadi fuqaha, ingin menjadi imam, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi ahli bangunan, ingin menjadi seorang ahli teknik sipil, ingin menjadi astronot misalnya, ingin menjadi dokter atau apapun, ingin menjadi programmer atau apapun, kita silahkan, YouTuber atau apapun silahkan. Islam tidak melarang. Karena agama Islam ini bukan hanya masalah agama saja yang diurusi, tapi juga semua masalah diurusi oleh Islam. Bukan cuma sekedar ingin menjadi seorang ulama saja kita harus hafal Quran, tidak. Tapi dalam setiap hal, setiap segi, maka apapun itu cita-cita kita, usahakanlah kita memulainya dengan hafalan Al-Quran. Nah, nggak ada masalah tadi kita ingin menjadi apapun itu, silahkan saja, tidak dilarang. Selama itu memang halal dan membawa kemaslahatan. Nah, jangan cita-citanya pengen jadi gembong perampok aja kan ya. Gak mungkin tapi seperti itu. Nah, maka apapun yang ingin kita capai, cita-cita kita menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, apapun gitu, maka mulailah semuanya dari hafalan Al-Quran. Karena yang pertama ini, dengan hafalan Al-Quran ini, maka hidup kita, cita-cita kita, semua yang akan kita capai akan jauh lebih terbimbing, akan jauh lebih terarah dengan Al-Quran. Karena kita tahu bersama Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa, hudan linnas, petunjuk buat manusia. Maka ketika Al-Quran ini menjadi petunjuk, atau kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan kita, insya Allah itu kehidupan kita akan lebih terarah, akan tahu kita harus kemana. Saat-saat kita bingung, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita kembali dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan membawa kita keluar dari jalan kebingungan kita. Karena tadi Al-Quran menjadi petunjuk buat kehidupan kita. Ini alasan yang pertama, sahabat. Alasan yang kedua, kalau kita menjadikan Al-Quran, kalau kita memulai semuanya dari Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar dengan hafalan Al-Quran ini. Insya Allah kita nggak akan macam-macam lah dengan mencapai cita-cita kita. Kita nggak akan menghalalkan semua cara, akan terbimbing kita, akan terjauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar dengan hafalan Al-Quran. Nah, yang ketiga, kalau kita memulai semuanya dengan hafalan Al-Quran, maka Al-Quran ini kan membuat kita jauh lebih cerdas nantinya, jauh lebih pandai menyikapi masalah atau apapun yang kita hadapi, atau lebih cerdas kita menyerap pelajaran, lebih cerdas menyerap informasi yang datang. Nah, insya Allah, karena Allah sudah mengatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Tetapi dia adalah ayat yang sungguh nyata di dalam dadanya orang-orang yang memiliki ilmu. Maka saat Al-Quran ada di dalam hati kita, Al-Quran itu akan menjadi cahaya penerang untuk hati kita, hingga akan mudah sekali ilmu menyerap ke dalam pikiran dan hati kita. Nah, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai awal dari langkah kita mencapai semua cita-cita kita, maka insya Allah semua jalan akan mudah nantinya. Semua jalur untuk kita mencapai cita-cita itu akan Allah mudahkan. Doa-doa kita akan mudah sekali Allah kabulkan, akan cepat terkabulnya doa-doa kita itu. Karena Rasulullah SAW sudah jelas sekali bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan zikir dan Al-Quran hingga dia tidak sempat berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia butuhkan.
Maka saat kita menghafalkan Al-Quran ini, kita pengen menjadi apapun itu, maka dengan Al-Quran, insya Allah cita-cita kita itu akan mudah sekali tercapainya. Mau jadi prajurit, TNI, kita polisi, segala macam, insya Allah akan mudah jalannya itu. Tanpa perlu kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, nggak perlu suap, sogok, segala macam. Karena Allah yang akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita. Allah yang akan memberikan jalan yang mudah untuk kita mencapai cita-cita kita. Ini yang keempat, sahabat. Nah, yang kelima, kalau kita memulainya dari Al-Quran, insya Allah kita akan jauh lebih tenang untuk mencapainya. Kita akan jauh lebih damai mencapainya. Karena Al-Quran ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang beriman itu menenteramkan hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sementara zikir yang paling baik itu adalah Al-Quran. Maka saat orang lain pusing, orang lain bingung, orang lain kesusahan mencapai cita-citanya, kita akan jauh lebih tenang nantinya menghadapi masalah, menghadapi problem dalam mencapai cita-cita kita. Misalnya kuliah, SPP, segala macam nggak bisa dibayar, maka kita akan jauh lebih tenang menghadapinya. Karena Al-Quran ini akan menjadi penenang jiwa kita, penenang pikiran kita, penenang dalam kehidupan kita. Nah, saat kita bersama Al-Quran, itulah saat yang paling indah buat seorang mukmin, apalagi dia mengerti dengan apa yang dia baca. Maka mulailah kita melangkah saat kita ingin menggapai cita-cita kita itu dengan menghafalkan Al-Quran. Kalaupun misalnya kita tidak kecil lagi saat ini, kita sudah dewasa, silahkan saja, kapan saja kita mau menghafalkannya, silahkan mulai saja, tidak ada kata terlambat. Yang penting siapapun kita, apapun yang ingin kita raih, mulailah semua dengan hafalan Al-Quran. Insya Allah akan mudahkan semua jalan kita. Insya Allah Allah akan membimbing kita untuk mencapai cita-cita kita itu dengan lebih baik. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.